Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Pesantren Ramadan. Program yang menyajikan informasi-informasi seputar kegiatan para santri-santri pesantren Muhammadiyah. Informasi apa saja yang ada di pesantren Ramadan kali ini? Yuk kita simak informasi berikut ini. Muhammadiyah Boarding School MBS Zamzam Cilonggok, Banyumas, Jawa Tengah melepaskan 200-an santrinya dari kelas 11 untuk berdakwah langsung di tengah masyarakat. Hadir dalam serah terima dan pelepasan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Banyumas M. Johar, Direktur MBS Zamzam Ustadz Arif Fauzi, Kepala SMA MBS Zamzam Ustadz Pandi Yusron, perwakilan pengurus cabang dan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Sebanyumas, serta para ustadz dan ustazah pendamping. Serah terima santri secara simbolis dilakukan Direktur MBS Zamzam kepada Ketua Ranting dari PCM Pekuncen sebagai perwakilan. Direktur MBS mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat dan ruh dakwah dari para santri-santri MBS Zamzam. Karena mereka adalah kader persyarikatan, maka kita berikan kepada mereka kesempatan untuk berdakwah dengan harapan nanti setelah lulus mereka menjadi santri-santri yang punya pengalaman dalam berdakwah dan tentunya adalah dalam rangka memajukan Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Banyumas. Sementara itu, Ketua PDM Banyumas M. Johar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada segenap MBS Zamzam yang telah mempersiapkan diri serta melaksanakan kegiatan Pekan Dakwah Santri di 7 cabang Muhammadiyah daerah Banyumas. Kegiatan ini rutin dilakukan dan selalu meningkatkan prestasi dari para santrinya. Saya kira itu, dan segenap pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah selalu siap bersedia menerima kehadiran daripada santri ini. Karena ini adalah merupakan pembelajaran kontekstual bagi anak-anak kita yang akan menjadi kader-kader persyarikatan di masa yang akan datang. Hal positif juga diutarakan Kepala SMA MBS Zamzam Ustadz Pandi yang mengatakan kegiatan ini sebagai praktik dakwah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari di pondok pesantren selama kurang lebih 5 tahun. Harapannya dari kami adalah ini sebagai pembelajaran yang berharga untuk mereka, untuk mengembangkan kecakapan komunikasi mereka, kolaborasi mereka, dan untuk mengamalkan keilmuan mereka secara luas. Terima kasih. Dari Banyumas, Jawa Tengah, kita menuju ke Sumatera Barat. Tim Pandu Hizbul Waton Qobilah Lukman Harun, Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar Muhammadiyah Sarilamak, membawa kembali juara umum putra dan juara umum putri ke pondok dalam acara Kemah Besar Warwil Hizbul Waton Sumatera Barat tahun 2024. Bertempat di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang diikuti Sekolah Muhammadiyah se-Sumatera Barat. Di acara itu, tim Pandu Hizbul Waton Qobilah Lukman Harun mengutus 4 regu, 2 regu putra dan 2 regu putri, yang jumlahnya 40 santri dengan 5 orang pendamping, yaitu Ramanda Ilham Zuliandi, Dedek Dwi Setiawan, Najemi Ilaliati, dan Rahmania Hairiyah. Pimpinan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Sarilamak, Dafri Harweli, mengucapkan selamat dan terima kasih kepada tim putra maupun tim putri Hizbul Waton Qobilah Lukman Harun, serta seluruh pelatih dan pendamping yang telah meraih 24 prestasi. Rafi Usdika memberitakan dari Sarilamak, Sumatera Barat.
Nah, jangan kemana-mana dulu ya pemirsa. Setelah ini akan ada profil dari Muhammadiyah Boarding School MPS Zamzam, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Jadi tetap pantengin terus pesantren Ramadan. Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah beralamatkan di Jalan Raya Pernasidi, nomor 9, Komplek Masjid Baitul Matin, Perguruan Muhammadiyah, Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah berdiri pada tahun 2008 Masehi yang bermula dari keprihatinan akan sedikitnya dai dan imam Masjid Muhammadiyah di sekitar wilayah Kecamatan Cilongok. Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok adalah salah satu ikon pondok pesantren di Banyumas yang terbilang cukup eksis karena memiliki ribuan santri dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri. Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok memiliki visi dan misi, yaitu membentuk santri yang memiliki akhlak yang mulia, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki semangat untuk bertafakuh fiddin, dengan harapan menjadi santri yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kemandirian dan berjiwa pemimpin. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok mengemas program-program pendidikannya dengan mensukseskan program sekolah dan program keasramaan. Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok bukan hanya menargetkan suksesnya santri dalam bidang akademik, tetapi pondok pesantren juga menggarap nilai-nilai akhlak agar terbentuk dalam diri santri dengan pembiasaan kehidupan di asrama, di pesantren melalui bimbingan para asatid, dan mereka juga dilatih untuk kepemimpinan selama berada di pondok pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok, sehingga mudah-mudahan akan lahir dari proses yang telah dirancang oleh pondok pesantren santri yang memiliki kemampuan dalam bidang akademik dan berjiwa sosial dan berjiwa pemimpin, serta bisa memberikan manfaat kepada umat dan kaum muslimin. Selain itu, Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok terus berupaya untuk mencetak ulama yang intelek dan intelek yang ulama melalui program yang dijalankan di pondok pesantren. Bagi Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah, nilai-nilai pendidikan tidak hanya didapat dalam proses mengajar di kelas, melainkan juga dalam totalitas kegiatan dan kehidupan santri selama 24 jam penuh, sebagai sarana menumbuhkan jiwa mandiri, bertakwa, dan berprestasi. Hal ini sesuai dengan moto pesantren, yakni mencetak santri menjadi mantap, mandiri, takwa, dan prestasi. Sebagaimana kegiatan yang dijalankan dari santri, oleh santri, dan untuk santri dalam wadah organisasi santri di Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah yang diatur langsung oleh santri dengan bimbingan Dewan Guru dan Asatid. Setiap kegiatan santri menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai dan filsafat hidup pondok yang mengacu kepada nilai-nilai kehidupan yang islami dengan disiplin dan penuh keikhlasan untuk meraih prestasi. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya bagian khusus Bina Prestasi Pesantren yang berfokus dalam penyaluran bakat minat para santri
seperti bela diri, olahraga, HW, kokam, keterampilan dan kesenian yang merupakan sarana membentuk pribadi muslim yang bertakwa. Pencapaian prestasi yang gemilang dengan banyaknya kejuaraan yang diraih oleh santri dapat menjadi bukti bahwa Zamzam Muhammadiyah Cilongok mampu bersaing dengan sekolah umum baik di tingkat regional, nasional, bahkan mampu bersaing di kancah internasional. Santri Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok dicukupi fasilitas ruang kamar yang nyaman. Selain itu, terdapat fasilitas lain yang mendukung adanya proses belajar mengajar, seperti ruang kelas yang tergolong modern, laboratorium, perpustakaan terpadu, outdoor yang luas, dan lain sebagainya. Nah, itu profil dari Muhammadiyah Boarding School Zamzam, Cilongok, Jawa Tengah. Kalau tadi tentang pondok pesantrennya, sekarang kita simak yuk kultum dari santrinya, yaitu Afif Khairun Nabil dan Atta Fafuan Faras berjudul Tiada Hari Tanpa Al-Quran, Apalagi Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari berbagai kalimat, syahadatlah yang terdahsyat. Dari berbagai panutan berbakat, Nabi Muhammadlah yang terhebat. Dari berbagai penyemangat, salamlah yang terkuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mufradu bil kamali wal baqa. Wal izzi wal kibriya wal mawsufu bis sifatil asma al munazzahu ala al ashbahi wan nadara alladhi sabaqa ilmuhu fi barayatihi bi mahkamil qada sallallahu ala al hadi ila mahabbatil bayda was syari'atul ghara Muhammadun sayyidul mursalin wal anbiya wa ala alihi wa sahbihi tahirin al atqiya salatan daiman ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahul ladzi ja'alal qalamu lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lir risalah wal risalah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Puji syukur atas kehadirat Allah, karena limpahan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di dalam majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah yang terang benderang ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sudah sepatutnya, sudah seyogyanya kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk membaca Al-Quran, mentadaburinya, serta mengamalkannya. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, yang insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda Antara yang benar dan yang batil. kaum Muslimin yang berbahagia. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang sangat dianjurkan untuk menjadi bacaan harian. Allah menilainya sebagai ibadah bagi siapapun yang mau membacanya. Dan perlu kita ketahui, Apaan tuh? kita sebagai umat muslim ketika membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan kita 10 kebaikan. Sebagaimana yang ada dalam hadis, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi 10 amthaliha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan. Dan kebaikan itu akan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim 1 huruf, melainkan Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. hadis riwayat Tirmizi. Setelah kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kita jangan lupa akan satu hal, Apaan tuh? yaitu mengamalkannya. Karena apa? Karena Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin pergi nyantri membawa Quran, Qur'annya Qur'an hafalan. ini yang dapat kami sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan membawakan satu kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada suatu kajian rutin subuh, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan tentang surat Al-Ma'un kepada santrinya. Kemudian salah satu santrinya bertanya, mengapa kita tidak menambah materi? Mengapa kita terus mengulang-ulang materi surat Al-Ma'un saja? Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya, apakah kamu sudah mengerti dan apakah kamu sudah memahami arti dari surat Al-Ma'un? Kemudian santrinya menjawab, bukan hanya mengerti dan memahami, bahkan kami juga sudah menghafal surat Al-Ma'un. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali bertanya, apakah kamu sudah mengamalkan surat Al-Ma'un? Kemudian para santrinya serempak menjawab, untuk apa diamalkan? Bukankah surat Al-Ma'un sudah cukup dibaca ketika sholat? Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan diamalkan bukan hanya sekedar dibaca ketika sholat,
tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih kandungan surat Al-Ma'un sehingga Kyai Haji Ahmad Dahlan terus mengulang-ulang materi tersebut? Surat Al-Ma'un berarti segala sesuatu yang bermanfaat, yang mencakup hal-hal kecil dalam kehidupan. Juga perbuatan baik berupa pemberian kepada orang yang membutuhkan. Jika diperluas maknanya, Al-Ma'un berarti pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Hal ini berarti surat Al-Ma'un menggambarkan tentang beberapa nilai-nilai kehidupan sosial. Para pemirsa ekspresi dimanapun pemirsa berada, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu oleh orang lain. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Barang siapa yang meringankan kesulitan saudaranya, maka Allah akan memberinya kelapangan di dalam suatu kesempitannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Surat Al-Ma'un mengandung kritikan kepada sikap individualis. Padahal Islam mengajarkan untuk hidup secara harmonis, saling berdampingan, saling menghargai, saling toleransi, saling menghargai, dan saling tolong-menolong. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, kemudian, apa sih hubungannya surat Al-Ma'un dengan bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yankisu min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Keutamaan orang yang memberi makan di bulan puasa ialah umpamanya seperti sebuah bulir, yang mana satu bulir itu akan menumbuhkan 7 tangkai, yang setiap tangkainya akan menumbuhkan 100 biji. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ialah seperti sebuah bulir yang menumbuhkan 7 tangkai. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang mana setiap 7 tangkai tersebut akan menumbuhkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan pahala bagi siapapun yang Ia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Maka kesan dari ayat tersebut ialah bahwasanya segala amal perbuatan baik yang kita lakukan akan Allah lipat gandakan dan akan Allah kembangkan. Para pemirsa ekspresi yang sedang menanti waktu berbuka, dalam hal ini surat Al-Ma'un mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik yang berada di sekitar kita, untuk melakukan segala perbuatan baik yang menguntungkan sekitaran kita. Bahkan dalam surat Al-Ma'un ditegaskan
bahwasanya ciri-ciri orang yang mendustakan agama ialah orang yang enggan menyantuni anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin. Maka dari itu, teologi Al-Ma'un dapat didefinisikan sebagai pemikiran yang berkenaan dengan pelayanan masyarakat, seperti menyantuni anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Maka dari itu, di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan semoga kita bisa berkumpul kembali di surganya nanti. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pemirsa, kultum tentang teologi Al-Ma'un dari Asa Lia Sukma tadi? Keren kan? Ternyata santri putra dan putri MBS Zamzam Cilongok, Jawa Tengah selain keren, bertalenta juga untuk menjadi pendakwah handal. Tidak terasa nih, sudah waktunya pesantren Ramadan undur diri. Kita jumpa lagi di episode pesantren Ramadan lainnya hanya di TVMu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.